Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita memasuki pelajaran yang kelima, yaitu membahas tentang hak-hak terkait harta peninggalan, atau dalam bahasa Arab, al-huququ al-muta'alliqatu bit-tarikah. Jadi ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta, maka tidak boleh bagi ahli waris itu serta-merta membagikan warisannya, kecuali setelah dipenuhi hak-hak mayit terkait harta peninggalan. Nah, sebelum kita menyebutkan hak-hak mayit terkait harta peninggalannya, akan lebih baik bagi kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan at-tarikah atau harta peninggalan. Para ulama menyebutkan bahwasanya at-tarikah atau harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik itu berupa harta ataupun berupa hak-hak secara mutlak. Jadi yang namanya harta peninggalan itu bisa bentuknya harta, bisa bentuknya hak. Adapun harta, maka baik harta itu nilainya besar seperti rumah, mobil, tanah, emas, perhiasan, dan seterusnya. Atau harta yang nilainya rendah seperti baju-baju gitu ya, atau alat-alat dapur, dan seterusnya. Semua itu masuk dalam harta peninggalan. Atau bentuknya berupa hak, seperti hak cipta dalam suatu karya tulis misalnya, atau royalti dalam suatu karya tulis, maka itu juga merupakan harta warisan. Nah, ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta peninggalan, baik itu harta atau hak, maka ahli waris itu tidak boleh langsung membagikan harta tersebut kecuali dipenuhi hak-hak mayit. Nah, apa saja hak-hak mayit tersebut? Yang pertama adalah tajhizu al-janazah, yaitu pengurusan jenazah, yang mana itu mencakup memandikan, mengkafani, dan menggali kuburan. Maka segala biaya untuk memandikan, mengkafani, atau upah tukang gali kubur itu semuanya diambil dari harta mayit. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laki-laki yang terjatuh dari ontanya, kemudian meninggal, dan dia dalam keadaan berihram. Apa kata Nabi? Kafanilah ia dengan kedua kain ihramnya. Nah, jadi mengkafani langsung diambil dari harta si mayit. Yang kedua adalah hutang. Baik hutang tersebut berkaitan dengan zat harta warisan, seperti hutang dengan gadai. Kita mengetahui gadai atau jaminan itu juga merupakan harta warisan, yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu hutangnya agar kita bisa mengambil jaminannya atau gadainya. Ada juga hutang yang tidak ada gadainya, yang mana hutang tersebut hanya berkaitan dengan tanggungan mayit, yaitu hutang mayit secara mutlak. Hutang mayit ini bisa hutangnya adalah hutang lillah atau hutang agama,
seperti ya, dia pernah bernazar untuk bersedekah untuk pesantren ini misalnya. Namun ternyata dia belum sempat untuk menunaikannya. Atau dia pernah wajib haji, cuman dia tidak pernah berhaji. Maka itu disebut dengan hutang agama. Maka wajib dibayar terlebih dahulu. Atau hutang kepada manusia, dia pernah berhutang kepada orang lain dan belum sempat dibayar. Maka ahli waris itu wajib untuk membayarkan hutang mayit yang diambil dari harta peninggalan mayit. Jadi tidak boleh langsung dibagikan harta warisannya sebelum dilunasi hutang-hutangnya. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, setelah menyebutkan beberapa hukum warisan, Allah mengatakan pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Baik, itu yang kedua. Jadi harus dibayarkan hutang terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wasiat. Artinya ketika si mayit itu pernah berwasiat ya dengan sejumlah harta tertentu kepada pihak tertentu, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya. Ya, dengan syarat wasiat tersebut tidak boleh lebih dari 1/3, ya. Bisa 1/3 atau kurang. Dan juga wasiat tersebut apabila selain ahli waris. Adapun kalau ternyata lebih dari 1/3 atau wasiat kepada ahli waris, maka itu menggantung kepada keridhaan ahli waris. Apabila mereka ridho, maka tidak mengapa untuk ditunaikan. Adapun kalau mereka tidak ridho, maka ya tidak perlu ditunaikan. Artinya kalau lebih dari 1/3, maka cukup 1/3 saja dikeluarkan. Adapun kalau itu untuk ahli waris, maka kalau mereka tidak ridho, maka tidak boleh ditunaikan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika beliau ingin berwasiat. Maka kata Nabi, cukup 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Nah, jadi sebelum dibagikan warisan, wajib ditunaikan wasiat mayit terlebih dahulu. Baru setelah ya dilakukan dibayarkan atau ditunaikan hak-hak sebelumnya, barulah ahli waris boleh membagikan warisan. Dan warisan itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan al-fard, yaitu warisan dengan bagian tertentu, ya bisa 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 atau 1/6. Adapun jenis yang kedua yaitu at-ta'sib, yaitu warisan dengan bagian tak tentu, yang mana mereka senantiasa mendapatkan sisa. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ketika kita membahas hadis-hadis tentang warisan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya dan sisanya untuk laki-laki terdekat. Baik, kesimpulannya, hak-hak mayit terkait harta peninggalan itu ada 4 ya. Yang pertama, pengurusan jenazahnya dulu. Baik dari memandikan, mengkafani, dan menggali kuburan. Ya, itu semuanya diambil dari harta mayit. Dan hal ini didahulukan daripada yang lain menurut mazhab Hambali, dan ini adalah yang paling kuat, wallahu a'lam. Adapun yang kedua yaitu hutang, dan hutang ada dua macam. Hutang yang kaitannya dengan zat harta warisan, ya seperti hutang dengan gadai. Dan hal ini didahulukan dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i daripada pengurusan jenazah. Adapun jenis hutang yang kedua yaitu hutang berkaitan dengan tanggung jawab mayit, ya.
hutang tersebut yaitu hutang mayit secara mutlak. Baik hutang agama seperti haji ya, dia pernah wajib haji cuman belum berangkat, atau pernah bernazar cuman belum sempat menunaikannya, atau hutang kepada manusia, maka itu wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu ya sebelum dibagikan warisan. Kemudian yang selanjutnya adalah wasiat, yang mana apabila mayit pernah berwasiat wajib ditunaikan terlebih dahulu, dan wasiat itu sebanyak sepertiga atau kurang, dan untuk selain ahli waris. Karena Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, cukup sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Nah, barulah dibagikan warisannya baik dengan fard atau ta'sib berdasarkan sabda Nabi SAW, berikanlah bagian-bagian warisan kepada pemiliknya dan sisanya untuk laki-laki terdekat. Muttafaqun alaih. Nah, inilah hak-hak terkait harta peninggalan. Baik, bagi teman-teman atau ikhwas sekalian yang punya pertanyaan, maka silahkan untuk mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, baiklah, inilah pelajaran kita kali ini ya. Wallahu taala a'lam.